Kiranya disilahkan. Terima kasih. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih melanjutkan kajian subuh. Mohon maaf untuk hari ini tidak terlalu menyiapkan ya karena masih bingung dengan jadwal. Tapi bismillah saja kita akan mengkaji salah satu ayat Quran surah Al-Baqarah ya, masih melanjutkan pada hari ini yaitu ayat ke-26, melanjutkan dari yang sebelumnya. Kita akan mengkaji Quran surah Al-Baqarah ayat ke-26. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini Quran surah Al-Baqarah ayat 26. Saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Seperti biasa kita akan lanjut pada terjemahnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi. Nah, asal artinya Allah tidak merasa malu gitu ya, tetapi di sini diterjemahkan Allah tidak segan-segan gitu. Allah tidak enggan ayyadriba, untuk membuat masalan, perumpamaan, ma ba'udatan, berupa nyamuk, fama fauqaha, atau yang lebih kecil dari nyamuk. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fa ya'lamuna, maka mereka tahu, annahul haqqu, bahwa perumpamaan itu adalah hak, benar, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fayaquluna, maka mereka berkata, madza aradallah, apa maksud Allah gitu. Bihadza masala, dengan perumpamaan ini, yudillu bihi katsira, Allah menyesatkan dengan perumpamaan itu katsira, banyak orang, wa yahdi bihi katsira, dan Allah memberi hidayah dengan perumpamaan itu katsira, banyak orang. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah Allah menyesatkan melalui perumpamaan itu kecuali hanya kepada orang-orang fasik. Nah, sudah kita terjemahkan. Selanjutnya, karena waktu ya, tidak ada pembelajaran per lafaz, kita langsung saja, saya secara monolog. Kita langsung pada tafsir Jalalainnya bahwa innallaha la yastahyi ayyadriba. Nah, ini innallaha, sunnya Allah, la yastahyi ayyadriba, yaj'ala masalan, maf'ul awal, ma nakirah mausufah, bima ba'daha maf'ul tsani, ay
mithlu kana au zaidah li ta'kid al-khamsah fama ba'daha al-maf'ul tsani ba'udatan mufrad al-ba'ud wa huwa sigharul baq fama fawqaha ay akbaru minha ay la yatruku bayanuhu lima fihi minal hukmi fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu ay al-mithlul haqqu as-sabitul waqi' mauqi'ah min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallah bihadza masala tamyiz ay bihadzal mithli wa ma istifham inkari mubtada wa za bi ma'na alladzi bisillatihi khabarihi ay faidah fihi fallahu ta'ala fi jawabihim yudillu bihi ay bihadzal mithli kathiran anil haqqi likufrihim bihi wa yahdi bihi kathiran minal mu'minina litasdiqihim bihi wa ma yudillu bihi illal fasiqina al kharijina an ta'atihi. Baik, kita lihat apa sih pendapat dalam tafsir Jalalain terkait Quran surah Al-Baqarah ayat 26 ini, bahwa intinya untuk menolak perkataan orang Yahudi ya, bahwa orang Yahudi berkata, apa maksud Allah menyebutkan barang-barang hina ini gitu. Kenapa nyebutin nyamuk? Apa maksud Allah dari menyebutkan barang-barang hina ini? Yaitu ketika Allah membuat perumpamaan lalat ya dalam firman-Nya, dan sekiranya lalat mengambil sesuatu dari mereka ya, dan pada laba-laba firman Allah juga ada ya, taubahnya seperti laba-laba. Nah, maka Allah menurunkan firman ini gitu. Jadi nanaonan ieu teh ngaumpamakeun sesuatu nu teu penting intina gitu. Maka Allah menurunkan sesungguhnya Allah itu tidak segan gitu membuat atau mengambil perbandingan atau perumpamaan. Nah, ini ya berfungsi sebagai maf'ul awal atau objek pertama. Nah, sedangkan apa ya kata penyerta yang diberi keterangan dengan kata-kata yang di belakangnya menjadi maf'ul tsani atau objek kedua, hingga berarti tamsil perbandingan apapun juga gitu ya, perbandingan apapun juga. Fama fauqaha, atau dapat juga sebagai tambahan untuk memperkuat kehinaan. Nah, sedangkan kata-kata di belakangnya menjadi maf'ul tsani, seekor nyamuk ya, ba'udah yakni serangga kecil, fama fauqaha atau yang lebih atas dari itu, artinya yang lebih besar dari itu. Maksudnya Allah tidak hendak mengabaikan hal itu gitu, karena mengandung hukum yang perlu diterangkan oleh Allah. Nah, adapun orang-orang yang beriman ketika menyikapi Allah membuat misil nyamuk itu, maka mereka yakin bahwa maksudnya ya perumpamaan itu benar gitu. Perumpamaan itu tepat gitu. Perumpamaan itu cocok dengan situasi gitu. Tetapi orang-orang kafir mengatakan bahwa apa maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan gitu. Nah, masalan atau perumpamaan itu berfungsi sebagai tamyiz, sebagai pembeda, hingga berarti dengan perumpamaan itu ma yang berarti apakah merupakan kata-kata pertanyaan disertai kecaman gitu, istifham inkari, dan berfungsi sebagai mubtada atau subjek. Sedangkan za berarti yang berikutnya silahnya atau kata-kata pelengkapnya menjadi khobar atau predikat, hingga maksudnya ialah gini, apa gunanya gitu. Sebagai jawaban terhadap mereka, Allah berfirman, Allah menyesatkan dengan perumpamaan itu. Maksudnya dengan tamsil perbandingan ini banyak orang-orang yang berpaling gitu dari kebenaran karena kekafiran mereka. Nah, banyak juga orang-orang yang Allah beri petunjuk. Nah, itu ya, dengan perumpamaan ini orang-orang beriman mereka membenarkan, mempercayai gitu ya. Nah, seperti itu. Mari kita lihat tafsir Ibnu Katsir. As-Sadi ya di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Abu Malik, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud. Kita sebutkannya supaya dapat berkah ilmunya dari mereka, dari sejumlah sahabat, bahwa ketika Allah membuat
kedua perumpamaan ini ya. Ini ceritanya ketika Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang munafik dengan firman Allah, masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro. Masaluhum perumpamaan orang munafik ini kamasalil ladzi istauqada naro. Seperti orang yang menyalakan api. Ini udah kita bahas, gak usah dipanjang lebarkan. Kemudian ayat yang 19-nya juga Allah pernah mengumpamakan orang munafik dengan au kasayyibim minas sama. Bahwa orang munafik itu seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Kemudian, semuanya terdiri dari 3 ayat ya. Maka orang-orang munafik berkata bahwa Allah itu maha tinggi, maha agung gitu. Subhanallah bisa membuat perumpamaan seperti itu gitu. Kemudian Allah menurunkan ulaika humul khasirun, bahwa mereka itu ada orang-orang yang rugi. Nah, kemudian Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah bahwa ketika Allah, kalau tadi ketika Allah memberikan perumpamaan seperti itu, sikapnya seperti itu ya. Nah, tapi ketika Allah menyebutkan laba-laba, kemudian Allah menyebutkan lalat dalam perumpamaan yang Allah buat, maka orang-orang musyrik berkata, apa hubungannya laba-laba gitu ya? Apa hubungannya laba-laba dan lalat disebutkan gitu? Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, sesungguhnya Allah itu tidak segan. Nah, ini jadi asbabun nuzulnya itu banyak versinya. Ini versi pertama seperti itu, bahwa ketika Allah mengumpamakan sesuatu ya dengan ba'udatan, nyamuk gitu ya. Apa hubungannya gitu, orang-orang musyrik berbicara seperti itu. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Tapi di sini juga ada yang lain. Kalau Sa'id meriwayatkan bahwa innallaha la yastahi ini ya, untuk perkara yang benar gitu. Untuk menyebutkan sesuatu hal baik yang kecil atau yang besar, sesungguhnya Allah itu dalam kitab Al-Qur'annya ya, mengenai lalat dan laba-laba ini, maka orang-orang sesat sikapnya seperti ini. Apa yang dimaksud Allah gitu menyebutkan hal seperti ini, sehingga Allah menurunkan firman-Nya ini. Nah, kalau menurut Ibnu Katsir di sini, menurut kami dalam riwayat pertama dari Qatadah mengandung isyarat bahwa ayat ini berarti masuknya Makkiyah. Nah, tetapi tidak seperti itu. Menurut penulis di sini Madaniyah. Bahkan riwayat Sa'id dari Qatadah lebih mendekati kepada kebenaran. Baik, kita lanjutkan. Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Mujahid ya, di sini bahwa langsung saja Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' Ibnu Anas hubungan dengan ayat ini, bahwa hal ini merupakan perumpamaan yang Allah buat untuk menggambarkan dunia gitu. Jadi maksud Allah menggambarkan ba'udah gitu ya, nyamuk itu maksudnya perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk menggambarkan dunia, bahwa dunia dengan nyamuk itu diibaratkan oleh Allah. Nyamuk tetap hidup nyamuk itu bisa tetap hidup ketika lapar gitu. Tetapi ketika nyamuknya sudah gemuk, sudah kekenyangan, kemudian ia mati. Nah, demikian juga perumpamaan yang Allah buat untuk orang-orang ya di sini dengan perumpamaan ini, bahwa ketika orang-orang kafir ya, mereka kekenyangan dengan berlimpah dunia gitu ya, dengan kesenangan-kesenangan dunia. Nah, ketika sudah seperti itu, maka saat itulah Allah akan mengazab mereka. Nah, dengan firman Allah, Ar-Rabi' bin Anas membacakan, falamma nasu, maka ketika mereka melupakan ma dzukiru, apa yang peringatan ya yang telah diberikan kepada mereka. Nah, ketika lalai lagi pada lupa daratan gitu ya, ketika mereka melupakan peringatan, madzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kemudian kami bukakan semua pintu kesenangan untuk mereka sampai akhir hayatnya. Nah, ini jadi disungkun ku Allah teh gitu ya, ketika
melupakan peringatan-peringatan dari Allah, terlalu sibuk dengan kesenangan dunia, maka sama Allah disungkun, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Pintu-pintu kesenangan itu mereka nikmati sampai akhir hayat, sampai pada akhirnya nanti di akhirat Allah azab. Nah, demikian ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir mengenai asbabun nuzul ayat ini. Nah, sedangkan Ibnu Jarir sendiri memilih riwayat yang dikemukakan oleh As-Sadi karena lebih menyentuh pada surat. Nah, kemudian selanjutnya maknanya. Nah, tadi baru asbabun nuzulnya, kemudian maknanya bahwa Allah memberitakan bahwa Allah itu tidak merasa malu, tidak segan, tidak takut untuk membuat perumpamaan apapun, baik perumpamaannya hal-hal kecil atau hal besar. Di sini seperti itu maksud tafsirnya, innallaha la yastahi. Kemudian huruf ma ya, pada lafaz masalan, ma menunjukkan makna taklil. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma. Nah, itu kan ada ma ya, menunjukkan makna taklil atau sedikit atau terkecil. Dan lafaz ba'udoh ini kenapa dibaca fathah ya, ba'udotan? Kenapa dibaca fathah? Di sini dinasabkan kedudukannya sebagai badal. Kemudian makna ma di sini sama dengan ucapan seseorang la adribanna darban ma gitu. Nah, jadi ini membahas dari sisi nahunya ya. La adribanna darban ma artinya aku benar-benar akan memukul dengan suatu pukulan. Jadi pengertiannya dapat diartikan dengan pukulan yang paling ringan. Nah, jadi taklil tadi menunjukkan taklil atau huruf ma di sini. Nah, ini juga banyak pendapat. Huruf ma di sini dianggap sebagai ma nakirah mausufah, yaitu huruf ma diartikan dengan penjelasan lafaz ba'udah atau nyamuk. Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa, nah ini yang dipilih Ibnu Jarir, bahwa huruf ma di sini adalah ma mausulah. Karena ma itu banyak, karena kita belum sampai ya, ada ma mausulah, tadi ada ma nakirah mausufah, ada ma zaidah, banyak. Kalau Ibnu Jarir lebih berpendapat bahwa ma di sana itu ma mausulah, yaitu ma kata penghubung. Sedangkan lafaz ba'udah diirobkan sesuai dengan kedudukannya. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan bahwa hal ini terjadi dalam percakapan orang-orang Arab ya. Mereka biasa mengirobkan silah dari huruf ma dan man sesuai dengan kedudukan i'rab keduanya. Kemudian di sini masih membahas mengenai secara bahasanya gitu ya, secara lafdiahnya. Mengingat keduanya ada kalanya berupa ma'rifah gitu. Ada kalanya pula berupa nakiroh gitu. Sebagaimana contohnya beliau menyebutkan di sini ada salah satu bait ya mengenai tadi waqafa bina fadlan ala man ghairina hubbun nabi Muhammad iyana. Ya udah, Ibnu Jarir mengatakan bahwa lafaz ba'udotan gitu ya. Ibnu Jarir berpendapat bahwa kenapa ba'udotan itu dibaca ba'udoh ya, dinasabkan karena menurut pendapat Ibnu Jarir ini membuang harokat jarnya. Nah, ini akan agak pusing karena ini udah masuk ke bahasa Arab ya. Bentuk kalimah secara utuhnya menjadi seperti ini gitu. Nah, ini menurut pendapat Ibnu Jarir, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma baina ba'udatin ila ma fauqaha. Nah, jadi Ibnu Jarir beristihadnya seperti itu. Yaitu sesungguhnya asalnya itu seperti ini gitu, bukan nasab tetapi kedudukannya itu kasroh gitu. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma baina ba'udatin ila ma fauqaha. Yaitu sesungguhnya Allah itu tidak segan untuk membuat perumpamaan apapun gitu. Jadi apapun, jadi mulai dari seekor nyamuk sampai hal yang lebih kecil dari itu. Nah, pendapat ini yang dipilih oleh Al-Kisai dan Al-Faro. Mohon maaf ya atas kepusingannya untuk ini ya, karena dari Ibnu Katsir tadi membahas secara lafdiahnya. Bismillah saja kita lalui gitu ya.
Selanjutnya di sini ada Ad-Dhahhak ya, dan Ibrahim ibnu Ablah membaca lafaz ba'udah itu dengan bacaan rofa. Jadi beda-beda, ada yang ba'udotan tadi nasab sebagai badal, ada yang ba'udotin gitu ya dengan ada tambahan baina. Kemudian ada yang membaca rofa ba'udotun. Ibnu Jini memberikan komentarnya bahwa dengan demikian berarti lafaz ba'udotun berkedudukan sebagai silah dari ma gitu. Sedangkan domir yang kembali kepada ma dibuang. Perihalnya sama dengan i'rab yang terdapat dalam firman Allah. Nah, ini mengkiaskan pada ini. Tamaman 'alal ladzi ahsana, untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini bentuk lengkapnya adalah allazi huwa ahsanu. Nah, pakai huwa sebetulnya gitu. Aslinya itu pakai huwa, allazi huwa ahsanu. Nah, Imam Syibaweh meriwayatkan kalimat yang mengatakan annallazi aqiluna laka syai'an. Nah, ini aku bukanlah orang yang pernah mengatakan sesuatu mengenai dirimu. Jadi lengkapnya billazi huwa qailun laka syai'an. Ya udah ya, mohon maaf atas kerinciannya, saya belum memilah-milahnya. Nah, kemudian tafsirnya dari fama fauqaha, atau yang lebih rendah dari itu. Nah, apa tafsirnya? Sehubungan dengan fama fauqaha, lafaz dari fama fauqaha ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksudnya itu adalah lebih kecil dan lebih rendah dari itu. Jadi Allah nggak merasa malu buat perumpamaan seekor nyamuk bahkan yang lebih kecil atau lebih rendah dari itu gitu. Perihalnya sama dengan seorang lelaki ketika disifati dengan karakter yang tercela, yang kikir. Lalu ada pendengar yang menjawabnya memang benar gitu. Dia itu lebih rendah dari apa yang digambarkannya. Nah, demikianlah pendapat Al-Kisai dan Abu Ubaid. Ar-Razi dan kebanyakan ulama ahli tahqiq mengatakan bahwa dalam hadis disebutkan lau anna dunya tazinu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Seandainya gitu ya, lau anna dunya tazinu, seandainya dunia itu berbobot atau berharga gitu ya. Seandainya dunia ini tazinu, berbobot atau berharga indallah di sisi Allah, janaha ba'udatin, sama dengan sayap nyamuk, masaqo kafirun minha syarbata ma'in, pasti Allah tidak akan memberi minum seteguk air pun dari dunia ini kepada orang kafir. Nah, sehingga ini kesimpulannya adalah bahwa dunia itu kecil gitu. Bagi Allah itu nggak berharga. Gitu. Seandainya dunia itu berbobot atau berharga di sisi Allah, maka nah ya sama dengan sayap nyamuk gitu ya. Tidak berharganya seperti itu. Masa kok kafirun minha syarbatama. Niscaya Allah tidak akan memberi minum seteguk air pun darinya pada orang kafir. Nah, pendapat yang kedua, fama fauqaha itu mengatakan bahwa makna fama fauqaha yang lebih besar dari nyamuk itu gitu. Atas dasar kriteria bahwa tiada satupun yang lebih rendah dan lebih kecil daripada nyamuk. Ini pendapat Qatadah ya. Pendapat ini diperkuat dalam salah satu hadis dari Imam Muslim melalui Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Allah pernah bersabda. Nah, jadi kalau tadi lebih kecil, kalau ini menyatakan bahwa fama fauqaha di sana itu lebih besar dengan seperti ini dikuatkan dalam hadisnya, ma min muslimin yushaku syaukatan fama fauqaha illa kutibat lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'ah. Tiada seorang muslim pun yang tertusuk oleh sebuah duri hingga yang lebih darinya. Nah, fama fauqaha itu tidaklah seorang muslim yang tertusuk oleh sebuah duri atau yang lebih besar dari duri gitu ya, melainkan illa kutibat lahu biha darajah, kecuali Allah catat baginya dengan musibah itu sebuah derajat atau pahala.
wa muhyat anhu biha khati'ah, dan Allah hapuskan darinya karena musibah itu dihapuskan dosa untuknya. Nah itu. Kemudian melalui ayat ini Allah menceritakan bahwa memang Allah itu ya tidak pernah menganggap remeh sesuatu pun untuk dijadikan sebagai misal perumpamaan, sekalipun sesuatu itu hina dan kecil seperti nyamuk gitu. Sebagaimana bahwa Allah tidak segan-segan menciptakan makhluk yang kecil itu. Bahwa Allah tidak segan-segan membuat perumpamaan dengan makhluk kecil itu. Sebagaimana membuat perumpamaan memakai lalat dan laba-laba ya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah. Di sini ya yang Allah mengumpamakan auzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhan nas. Nah, di sini ya supaya agak cepat ini karena waktu ya, bahwa telah dibuat perumpamaan, maka dengarkan oleh kalian perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kalian seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Zabab gitu ya. Allah mengumpamakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu gitu. Amal lelahnya yang menyembah dan amal lemahnya yang disembah. Jadi seperti itu. Banyak juga di sini dalam surah Al-Ankabut ya, laba-laba. Masalul ladzina takhadhu min dunillah auliya kamasalil ankabut ittakhadat baitan wa inna auhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Ini sudah sangat terkenal ya, bahwa Allah mengumpamakan orang-orang yang menjadikan pelindung-pelindung selain Allah itu seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba seandainya mereka tahu gitu. Nah ini banyak Allah membuat perumpamaan seperti ini. Kemudian di sini juga ada perumpamaan yang lain ya. Alam taro kaifa daraballah masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama. Nah ini apakah kalian nggak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik. Nah, asluha sabit, akarnya teguh, wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap muslim dengan izin Allah. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat gitu. Dan perumpamaan kalimah yang buruk seperti pohon yang buruk. Nah, yang telah dicabut dari akarnya dari permukaan bumi, tidak bisa tegak ya sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dan dalam kehidupan dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang yang zalim dan membuat apa yang Allah kehendaki. Nah ini subhanallah ya, banyak sekali perumpamaan. Bahkan dalam dunia pendidikan kita ada metode amsal namanya ya. Nah ini juga masih ada. Daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun gitu. Kemudian dalam yang ayat lainnya misalnya di sini juga banyak ya. Wa daraballahu masalan rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'. Dan Allah membuat perumpamaan dua orang laki-laki yang satunya bisu ya, tidak dapat berbuat sesuatu pun, dan dia menjadi beban atas penanggungannya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungannya itu, dan dia tidak dapat mendatangkan kebaikan apapun. Apakah sama gitu ya? Samakah orang itu dengan orang yang berbuat keadilan? Hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli. Nah, ini contoh-contoh perumpamaan yang di dalam Al-Qur'an. Ini juga kita baca dulu. Daraballahu lakum masalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka fima razaqnakum. Allah membuat perumpamaan untuk diri kalian. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kanan kalian sekutu bagi kalian dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan pada kalian? Nah, di sini juga ya banyak inti nama watilkal amsal. Nah, perumpamaan-perumpamaan itu nadribuha linnas. Allah buatkan ya, kami buatkan untuk manusia. Wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu.
Tapi karena kita agak kecepatan gitu ya, tidak dibahas satu persatu, pokoknya Amsal-Amsal itu intinya kita sebagai pendidik, karena ini masih kepanjangan, saya akan akhiri saja, udah terlalu siang, kasihan. Intinya bahwa kita sebagai pendidik ada sesuatu yang bisa diambil dari ayat ini. Amsal itu atau perumpamaan itu bisa dijadikan sebagai metode dalam pembelajaran yang kita lakukan sehari-hari ya. Ada metode amsal yaitu mengumpamakan. Banyak sekali Allah ataupun dalam hadis membuat perumpamaan-perumpamaan. Kita sebagai guru pun mesti bisa ya membuat perumpamaan, misalkan jadilah kalian misalkan seperti eh kupu-kupu yang cantik dan jangan kalian menjadi ulat yang menjijikan, misalkan banyak gitu ya perumpamaan-perumpamaan yang bisa kalian itu seperti ilmu padi ya. Misalkan kalian itu harus seperti padi misalkan, atau Nabi banyak gitu ya mengumpamakan ada sebuah pohon yang mirip dengan mukmin, yaitu pohon apa gitu. Nabi sering membuat gitu ya untuk mengajar pada sahabatnya, kalian tahu nggak ada sebuah pohon yang mirip dengan orang mukmin, yaitu adalah an-nahlah, yaitu pohon kurma. Nah, jadi mengumpamakan pengumpamaan dengan hikmah yang agung di dalamnya. Nah, kita pun bisa mengikutinya seperti itu. Nah, karena ini masih agak panjang, mana ya itunya, akhirnya udah ini dari sini aja, dari salah satu penafsir. Nah, kalau kita lihat, kalau tadi yang Ibnu Katsir agak terlalu panjang, kita langsung saja pada yang pendek di sini. Kitab Tafsir Ma'alimut Tanzil karya Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwa Quran Surah ayat 26 ini turun ketika Allah mengangkat lalat dan laba-laba sebagai perumpamaan. Ketika Allah membuat lalat dan laba-laba sebagai perumpamaan, seperti yang sudah disebutkan tadi ya dalam surah Al-Hajj ayat 373 dan Al-Ankabut ayat 41. Nah, merespon dua hewan tersebut, orang Yahudi di Madinah meremehkan. Apa maksud Allah dengan perumpamaan hina ini? Nah, sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa mereka yang merespon hewan yang dicontohkan Allah adalah orang musyrik Mekah. Mereka mengatakan kami tidak adakan menyembah Tuhan yang menyebutkan hewan-hewan itu sebagai perumpamaan gitu. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 26. Ia tidak segan, tidak merasa malu membuat contoh demikian. Ia juga tidak malu atas contoh tersebut. Nah, kemudian kata yudillu, idlal atau penyesatan adalah pengalihan dari yang hak kepada yang batil. Ada ulama tafsir yang mengartikan sebagai kebinasaan ya, bahwa Allah binasakan dengan contoh dol ma filaban, atau air itu binasa dalam susu. Sedangkan orang fasik di sini adalah orang yang kafir. Asal fasik adalah keluar. Nah seperti itu ya, kalau itu tafsir dari Al-Baghawi. Nah, mungkin hanya itu saja, mohon maaf tidak keringkas ya, karena bacanya sekilas-sekilas untuk hari ini, tetapi mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah ayat 26 ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk Bunda Dr. Penti yang telah memandu tafsir Al-Quran. Semoga kita semua diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa memahami tafsir Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk kajian kali ini, marilah kita tutup sama-sama dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Semoga kita semuanya disehatkan, tetap istiqomah untuk tetap memakmurkan majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.